Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Winarti Pupun Mas Pupa. Di sini saya akan menanggapi presentasi yang disampaikan oleh Saudari Aiko Maria, yaitu tentang konsep keluarga Islami dan mawaris. Tadi sudah beliau jelaskan tentang pengertian keluarga, pengertian mawaris, dan penjelasan lainnya. Di sini saya akan menanggapi bagaimana jika keluarga itu dikaitkan dengan pendidikan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, keluarga merupakan lingkungan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Karena tingkah laku dari seorang anak itu dipengaruhi oleh cara mengajar atau cara mendidik dari orang tua si anak tersebut. Pendidikan ini juga dikenal dengan pendidikan informal yang memiliki beberapa ciri, di antaranya yang pertama adalah keluarga dan lingkungannya itu sangat berpengaruh penting dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan ini tidak mengenal atau tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Dan yang ketiga adalah pengajar atau pendidik atau guru dari pendidikan ini itu adalah orang tua. Ciri pendidikan informal ini yang pertama yaitu adalah keluarga dan lingkungan yang berperan penting dalam proses pendidikan. Seperti yang disebutkan tadi, keluarga memiliki peranan penting dalam proses pendidikan. Hal ini seperti yang diajarkan dalam agama kita, bagaimana cara mendidik seorang anak, yaitu dimulai dengan ketika usia kandungan menginjak 4 bulan, maka si ibu yang mengandung tersebut atau keluarga lainnya dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik seperti membaca Al-Quran, membaca sholawat, yang diharapkan anak tersebut nantinya dapat tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua adalah tidak mengenal adanya batasan ruang dan waktu. Ya, pendidikan informal ini tidak mengenal adanya batasan ruang dan waktu, berbeda dengan pendidikan formal yang memiliki batasan seperti tempat belajar, waktu untuk belajar, dan pendidikannya pun terstruktur. Sedangkan pendidikan informal ini dapat dilakukan kapan saja, dimanapun ia berada, selama ia masih hidup. Oleh karena itu, pendidikan ini juga dikenal dengan pendidikan sepanjang hidup. Yang ketiga adalah pendidik atau gurunya adalah orang tua. Orang tua memiliki peranan penting dalam mendidik anak-anaknya di keluarga. Seperti yang Allah terangkan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai orang tua kita harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya supaya dapat dicontoh dan diterapkan dalam kehidupannya. Karena sifat dan karakter dari anak itu tidak beda jauh dari orang tuanya. Seperti dalam peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Adapun di dalam ayat lain, Allah menerangkan yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Selain itu, terdapat juga hadis Rasulullah SAW
yang artinya, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa orang tua memiliki peranan penting dalam mendidik anaknya, terutama dalam ketauhidan. Karena dengan mendidik tentang ketauhidan ini dapat menjadi pondasi keimanan dari anak-anaknya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan keluarga itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Karena dengan pendidikan keluarga ini dapat menjadi bekal atau modal utama bagi anak untuk kedepannya setelah memasuki jenjang persekolahan, kemudian masyarakat atau dunia pekerjaan, atau untuk ia berkeluarga nantinya. Jadi hikmahnya adalah kita sebagai orang dewasa harus menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan dalam penyampaian ataupun materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.